Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianita India dari kelas 12 D Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit DBD atau demam berdarah dengue. Yang pertama ada definisi. DBD atau demam berdarah dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue. Demam berdarah merupakan penyakit yang mudah menular. Sarana penularan demam berdarah sendiri berasal dari nyamuk yang bernama Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Yang kedua ada penyebab demam berdarah, yakni disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Kedua nyamuk dapat menggigit di pagi hari sampai sore menjelang petang. Penularan terjadi saat nyamuk menggigit dan menghisap darah seseorang yang sudah terinfeksi virus dengue. Ketika nyamuk tersebut menggigit orang lain, maka virus akan tersebar. Hal tersebut terjadi karena nyamuk berperan sebagai medium pembawa karir virus dengue tersebut. Yang ketiga ada gejala. Gejala umumnya yaitu timbul 4-7 hari sejak gigitan nyamuk dan dapat berlangsung selama 10 hari. Beberapa gejala demam berdarah yaitu yang pertama, demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius, yang kedua nyeri kepala, yang ketiga nyeri pada sendi, otot, dan tulang, yang keempat nyeri pada bagian belakang mata, yang kelima nafsu makan menurun, yang keenam mual dan muntah, yang ketujuh pembengkakan kelenjar getah bening, yang kedelapan ruam kemerahan sekitar 2-5 hari setelah demam, yang kedelapan kerusakan pada pembuluh darah dan getah bening, yang kesembilan perdarahan dari hidung, gusi, atau di bawah kulit. Selanjutnya ada diagnosis demam berdarah. Diagnosis penyakit demam berdarah akan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan fisik atau wawancara medis. Selain itu, pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan darah di laboratorium juga harus dilakukan. Sebaiknya setelah merasakan ada gejala-gejala demam berdarah, segera konsultasi dokter di Halodoc atau langsung kunjungi rumah terdekat agar bisa langsung dilakukan diagnosis. Selanjutnya ada komplikasi DBD. Saat demam berdarah terlambat untuk ditangani, maka komplikasi akan terjadi. Komplikasi demam berdarah atau dengue shock syndrome atau DSS memiliki beberapa gejala dan tanda, yaitu yang pertama, tanda perdarahan seperti mimisan, gusi berdarah, perdarahan di bawah kulit, muntah hitam, batuk darah, maupun buang air besar dengan feses kehitaman. Yang kedua ada tekanan darah menurun, yang ketiga ada kulit basah dan terasa dingin, yang keempat denyut nadi melemah, yang kelima frekuensi buang air kecil menurun dan jumlah urin yang keluar sedikit, yang keenam mulut kering dan sesak napas atau pola napas tidak beraturan. Penanganan yang tepat dan cepat harus dilakukan ketika pengidap sudah mengalami DSS. Jika tidak segera dilakukan penanganan, maka bisa mengakibatkan gangguan fungsi organ tubuh yang berujung pada kematian. Selanjutnya ada pencegahan DBD. Anak usia 9-16 tahun seharusnya divaksinasi dengue sebanyak 3 kali dengan jarak 6 bulan. Yang pertama ada memberantas sarang nyamuk yang dilakukan dalam 2 kali pengasapan inseksida dan fogging dengan jarak 1 minggu. Yang kedua ada menguras tempat pembuangan air seperti bak mandi minimal setiap minggu. Yang ketiga ada menutup rapat tempat pembuangan air. Yang keempat, melakukan daur ulang barang yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Yang kelima, mengatur cahaya yang cukup di dalam rumah. Yang keenam, memasang kawat anti nyamuk di ventilasi rumah. Yang ketujuh, menggunakan kelabu saat tidur. Yang kedelapan, menanam tumbuhan pengusir nyamuk. Yang kesembilan, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian. Yang kesepuluh, menghindari wilayah daerah yang rentan terjadi infeksi. Yang kesebelas, mengenakan pakaian yang longgar. Selanjutnya ada pengobatan demam berdarah. Pengobatan yang spesifik untuk mengobati demam berdarah saat ini belum ada. Pengobatan bertujuan untuk mengatasi gejala dan mencegah infeksi virus semakin memberat. Beberapa upaya yang dianjurkan dokter yaitu yang pertama, banyak minum cairan agar terhindar dari dehidrasi. Yang kedua, cukup istirahat. Yang ketiga, konsumsi obat penurun panas yang relatif aman dan dianjurkan dokter. Yang keempat, menghindari konsumsi obat-obatan pereda nyeri. Hal ini dikarenakan obat-obatan tersebut dapat menimbulkan komplikasi pendarahan. Yang kelima, pantau frekuensi buang air kecil dan jumlah urin yang kecil.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.